Anda sudah mendengarkan tadi bagaimana sejauh ini sikap dan juga pandangan dari P3 dan juga PKS. Apakah kemudian partai-partai yang ada di koalisi Indonesia Maju bisa dengan mudah menerima partai-partai yang saat ini ada di seberang untuk mungkin merapat saat kemudian pemerintah yang baru ini berkuasa. Bang Doli, bagaimana partai-partai di koalisi Indonesia Maju ini kan berupaya keras untuk bisa memenangkan capres-cawapres nomor 02. Tapi kemudian ketika sudah berkuasa, banyak partai yang merapat. Ya, sebenarnya begini, kita harus lihat dulu apa yang pernah disampaikan atau narasi apa yang selama ini disampaikan oleh Pak Prabowo pada saat kampanye kemarin, ya. Kan narasi besar itu adalah kita butuh persatuan, kita butuh sinergi, kita butuh kebersamaan. Itu yang mengantarkan Indonesia ini bisa terbang lebih cepat lagi, kan kira-kira gitu apa yang disampaikan. Nah, jadi sebetulnya, nah apalagi pada saat kemarin pada saat penyataan pidato setelah hasil quick count, kan Pak Prabowo mengajak membuka diri, ya. Kalau saya, bahkan sebelumnya kalau saya terpilih jadi presiden dan Mas Gibran jadi wakil presiden, saya akan mengajak kawan-kawan 01 dan 03. Nah, itu kan sebenarnya sinyal bahwa memang koalisi ini Pak Prabowo memerlukan kebersamaan kita, persatuan kita gitu. Jadi makin banyak yang mendukung pemerintahan ini 5 tahun ke depan, saya kira makin bagus, makin banyak program yang dijalankan. Jadi sinyal itu kan mengatakan bahwa oke, kita boleh berkompetisi seketat apapun, sekeras apapun di pemilu, tapi siapapun pemenangnya kita harus berangkulan lagi bersama kembali. Nah, jadi sebetulnya sinyal itu sudah disampaikan kepada semua pihak, terutama partai-partai politik yang belum bergabung di Koalisi Indonesia Maju kemarin, ya. Nah, tinggal tergantung partai-partai kawan-kawan yang ada di partai politik itu, dan sekali lagi memang itu adalah hak dan kedaulatan dari masing-masing partai politik kan. Kalau misalnya ada yang berpikiran ingin memberikan karya terbaik, pengabdian yang terbaik melalui pemerintah, ikut membangun langsung. Ya, saya kira itu juga pilihan yang bagus. Tapi kalau misalnya ada teman-teman juga yang memilih berada di luar pemerintahan, enggak apa-apa juga gitu. Jadi kan selama ini kan yang namanya untuk memberikan kontribusi terbaik dalam pembangunan bangsa itu kan tidak selalu harus ada di dalam pemerintahan, juga tidak selalu harus ada di luar pemerintahan kan gitu. Jadi tergantung peran dan fungsi masing-masing saja. Oke, tapi kalau banyak partai-partai yang bergabung, artinya nanti porsi dari Golkar di kekuasaan mungkin akan tergerus loh Bang. Tapi nanti Bang dijelaskan lebih lanjut. Saya akan bawa Anda terlebih dahulu pemirsa untuk bisa mendengarkan laporan ataupun juga kabar terbaru yang akan diinformasikan oleh rekan kami Adi Mulya. Sejauh ini bagaimana proses rekapitulasi yang sedang berlangsung di KPU. Adi Mulya, silakan. Ya baik, selamat malam Putri Viola dan juga pemirsa. Setelah memang kurang lebih selama 6 hari KPU melaksanakan rekapitulasi PPLN di mana terdapat 127 PPLN yang telah direkap dari total 128 PPLN. Nah, satu yang belum ini, yang masih tersisa ini dari PPLN Malaysia yang nantinya rencananya akan dilakukan perhitungan pada tanggal 15, namun sebelum perhitungan akan ada pemungutan suara ulang di tanggal 9 dan juga 10 Maret 2024 mendatang. Pemungutan suara ini memang akan dibagi ke dalam 2 hari. Di tanggal 9 nanti terdapat KSK atau kotak suara keliling, sementara di tanggal 10-nya terdapat tempat pemungutan suara luar negeri di Malaysia sana. Untuk kurang lebih selama 6 hari, kemudian di 4 Maret kemarin KPU telah menuntaskan 127 dan sisanya nanti Malaysia akan dihitung di tanggal 15 nanti. Nah, untuk rekapitulasi nasional, total yang sudah masuk ke KPU ini sekitar 78,10% dari keseluruhan. Nah, untuk saat ini memang agenda di KPU ini perhitungan suara sedang ditunda karena memang dari KPU ini menunggu info-info atau update-update dari KPU Provinsi. Jadi KPU Pusat ini akan bergerak setelah mendapatkan update-updatean dari KPU Provinsi, dan kita ketahui bersama Putri dan juga pemirsa, dari KPU Provinsi pun perlu update dari kemudian kabupaten, kota, kecamatan, dan lain sebagainya. Nantinya setelah memang dari KPU Provinsi menyerahkan rekapitulasinya ke KPU Pusat, barulah KPU Pusat akan bergerak kembali untuk melanjutkan perhitungan suara. Untuk sementara memang dari 78% suara yang masuk, kami update kembali kepada Anda. Posisi pertama
pertama masih diungguli oleh pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di angka 58,82%. Kemudian disusul dengan pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar di posisi kedua dengan suara 24,49%. Dan di posisi ketiga terdapat Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD dengan perolehan suara sekitar 16% lebih. Untuk sementara, update tersebut yang bisa kami kabarkan kepada Anda, Putri dan pemirsa, kami kembalikan kepada Anda di studio. Adi Mulya, terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan. Kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Bang Doli, lanjut tadi. Porsinya Golkar tergerus di kekuasaan kalau gitu. Kalau semakin banyak partai-partai di luar koalisi Indonesia Maju yang merapat. Nah, saya kira juga logikanya nggak harus begitu, ya. Pertama, saya kira kan kalau ingin berbagi peran, ya, kita mau mengundang kawan-kawan yang selama ini belum tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju bergabung nanti dalam pemerintahan. Porsi perannya itu kan banyak untuk mengabdi di dalam pemerintahan, dalam melajukan pembangunan ini kan porsinya banyak. Ya katakanlah kalau mengkerucut misalnya power sharingnya di kabinet gitu. Ya kabinet itu kan kursinya juga banyak kan. Saya kira ketika Pak Prabowo waktu itu sudah menyampaikan keterbukaannya dengan yang lain, saya kira itu juga usah dibicarakan dengan ketua umum partai politik yang ada di dalam Koalisi Indonesia Maju. Jadi bahwa suara yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu juga adalah suara yang juga berkembang di lingkungan Koalisi Indonesia Maju. Jadi saya kira partai-partai ini juga pada akhirnya bisa menerima. Ya tentu mungkin ada mekanisme tersendiri ya yang berbeda dengan mekanisme dari 9 partai yang bergabung ini ya. Pada level teknis seperti apa ya keterlibatan, kemudian cara bergabung, dan kemudian pada peran-peran dan timing serta momentumnya seperti apa, itu nanti yang mungkin perlu dibicarakan kalau kemudian ada partai-partai politik yang memang juga menyambut tawaran atau keterbukaan yang disampaikan oleh Pak Prabowo selama ini. Oke, baik. Bang Mardhani, ada tawaran loh dari Pak Prabowo yang akan menyambut dengan tangan terbuka kalau memang partai-partai di seberang ini bisa ikut bergabung, begitu Bang Mardhani. Nggak tertarik Bang Mardhani? Yang pertama, kami kenal Pak Prabowo lama ya, dan orang baik ya. Tetapi proposalnya Mas Anies Baswedan dan proposal Mas Ganjar beda dengan proposalnya Pak Prabowo. Makanya paling baik pendukung 0103 memang menjadi oposisi. Biarkan Pak Prabowo yang sampai sekarang di quick count ya, belum ada penetapan di KPU, monggo saja gitu. Nah, tetapi ini akan sehat buat demokrasi kalau pemerintah ada yang mengontrol, mengawasi dengan seksama. Baik. Begitu. Paling baik, paling sehat kalau pendukung 0103 tetap ada di oposisi. Pak Tamliha gimana Pak Tamliha melihatnya? Ya, Pak Tamliha bisa mendengar suara saya? Ya. Sudah kenal lama dengan Pak Prabowo. Ya, selama reformasi ini P3 selalu berada di dalam kekuasaan, walaupun sebelum berkuasa P3 tidak mendukungnya. Seperti 2014 Pak Jokowi jadi calon presiden, P3 mencalonkan Pak Prabowo. Kemudian kita masuk ke dalamnya, dapat 2 kursi menteri. Nah, yang kedua Pak Jokowi menjadi presiden, P3 juga kebagian kowe lah di dalam istilah politik, ya 2,5 kursi tadi. Nah, tidak ada yang tidak mungkin di dalam politik, dan saya yakin P3 juga tidak tahan untuk menjadi oposisi. Kami sudah pernah menjadi oposisi bersama dengan, termasuk dengan Partai Golkar kepada Pak Jokowi ya. Ujung-ujungnya semuanya juga bergabung ke koalisi pemerintahan Jokowi, termasuk Prabowo-nya sendiri. Itu yang terjadi. Ya, baik. Jadi saya menakar bahwa P3 itu sedikit banyak dia mesti masuk dalam kekuasaan itu.
Baik, apa yang disampaikan Pak Tamliha mungkin juga memperjelas prediksi dari Mas Agung. Apalagi tadi seperti disampaikan Pak Tamliha bagi-bagi kue. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai hal ini, termasuk juga bagaimana dengan kondisi seperti ini check and balance bisa berjalan dengan ideal. Saat lagi.